Bahas secara detail ya. Apa yang gue akan lakukan kalau gue punya ilmu seperti gue disuruh balik waktu untuk jadi pelajar atau mahasiswa. Apa aja sih step-step yang gue akan lakukan? Apa aja kira-kira metode ya dalam gue nyari uangnya itu metodenya apa aja? Mana cara ciptain value ke masyarakat? Nah ada 3 caranya ya. 3 cara. Ini kalau lu pelajar, mahasiswa atau bahkan ya lulus juga bisa belajar dari ini ya. Yang pertama itu adalah jualan produk. Yang kedua adalah jualan jasa. Yang ketiga itu adalah jualin produk atau jasa orang lain. Jadi penengah, jadi broker ya. 3 tuh caranya ya. Apa sih 3-tiganya ini ya? Contohnya seperti apa? Jualan produk sederhana ya. Lu jualan baju nih ya. Jualan baju, lu jual ke orang dapat value-nya, orang beli baju lu. Sederhana ya. Jasa, lu soalnya lu orang videographer, lu wedding orang ya. Wedding orang lu bantuin video. Atau lu fotografer, lu jualin jasa lu untuk fotografi. Atau lu misalnya bisa, lu jago bikin konten di TikTok gitu. Jadi ada brand baju, lu jual jasa lu sebagai agency untuk bikin konten short form dia di TikTok ya. Jadi lu kenal modeling agensinya, lu kenal kameramen yang jago, lu jadi agensi di tengahnya, lu yang service ya. Jadi kalau mau jual baju biar lu kelihatan keren pakai model-model ya, itu bisa pakai service lu. Nah, itu jasanya. Dan yang ketiga itu produk orang lain ya. Jadi contoh misalnya affiliate marketing ya. Misal lu jadi affiliate nih, lu cewek ya, lu influencer cewek, lu bikin konten di TikTok, lu jualin misalnya affiliate-nya di Shopee atau affiliate-nya di Tokopedia. Itu contoh affiliate dari barang orang lain yang udah ada. Nah yang paling gampang menurut gue tuh yang ketiga ya. Kenapa? Karena 1 dan 2 lu mesti ngerti bisnis secara holistik ya. Dimana lu harus tahu misalnya kalau lu deliver sebuah jasa itu gak boleh main-main. Lu deliver sebuah produk itu gak boleh jelek. Kalau bajunya jelek ya orang gak datang lagi. Kalau lu gak QC dengan benar, perlu bilang pabriknya bener kok, gue kasih briefingnya, tapi nyatanya sampai ke end consumer bajunya jelek, ya orang nggak beli lagi baju lu. Ya, jadi ada siklusnya itu yang lo harus pelajarin dan itu lebih kompleks. Makanya gue selalu bilang orang, make money pertama paling gampang tuh nomor 3. Nah ini kesalahan yang gue lakukan sebenarnya. Ya. Jadi 3 itu paling gampang, kedua baru ke 1. 1 tuh product is the hardest thing there is. Ya. Produk itu sulit. Ya. Kalau produk lu fucked up, itu orang gak akan beli ya. Orang akan timbul yang namanya bad word of mouth. Contohnya misalnya ini gue beli baju ini perusahaannya teman gue, Livaf namanya. Gue beli baju ini di dia, kalau sampai baju jelek ya gue gak bakal beli lagi dari dia. Tapi karena bajunya bagus ya gue beli 20 gitu. Menurut gue bagus gitu. Tapi gue punya orang ya yang punya pengalaman jelek ya. Gue punya teman yang punya pengalaman jelek misalnya sama satu brand ya. Gue gak usah sebut nama brandnya apa. Dia ngerasa bajunya tuh sampah banget dan dia gak pernah mau sentuh lagi sampai sekarang. Bahkan di saat brandnya tuh udah improving gitu. Brandnya sekarang tuh udah gak sejelek dulu tapi dia udah gak pernah mau beli lagi. Nah itu problemnya dengan nomor 1 dan nomor 2 ya. Jasa dan produk lu bertanggung jawab. Kalau yang ketiga tuh biasanya yang nge-affiliate sesuatu itu lebih established. Contohnya properti ya. Lu jualin misalnya propertinya Sinarmas gitu. Lu jualin propertinya siapa gitu. Itu udah jelas ya, track record dia udah bangun properti itu puluhan tahun gitu. Lu skill ini ya, yang gue bilang tadi, antara produk lu sendiri, jasa lu, atau produk dan jasa orang lain ya, kita bagi 3. Ini 3 itu menitik beratkan ke 1 skill yang paling utama yaitu jualan ya. Karena jualan produk, jualan jasa, jualan produk dan jasa orang lain. Jualan dan jualan. Jadi udah tahu nih kalau mau make quick money, kecuali skill untuk jualan. Karena di dunia ini ya cuma jualan ya, jualan jasa ya, jualan barang, jualan jasa dan barang orang lain. Kita kan breakdown dulu skill set ya. Jadi gue gak bakal bahas produk kayak apa, jasa apa itu lu coba cari. Tapi kalau produk dan jasa orang lain tuh banyak banget ya. Contohnya seperti lu jadi agen properti, lu bisa jadi sales mobil tuh. Banyak banget lah, itu endless. Cuman gue yakin satu Indonesia ini gak ada yang lebih jago jualan dibanding gue. Jadi yang gue ajarin kalian di sini itu berdasarkan fakta ya. Gue cold call orang ya 200 ada lebih kali. Sehari itu dulu. Gue cold call orang agensi gue. Gue tahu gimana caranya cold calling orang sampai jadi klien, cara prospectingnya seperti apa. Karena ini skill yang gue harness selama bertahun-tahun, sama seperti skill gue di market gitu. Gue harness ini skill jualan tuh udah lama ya, nggak baru 1-2 hari. 3 step ini dalam jualan sebenarnya banyak sih. Cuman ini kalau gue bahas sales secara video ini khusus tentang sales tuh, gue bisa bacot mungkin 20 jam nggak beres nih. Jadi gue coba condense, gue pikir apa yang paling gampang gue sampaikan ke kalian dan kalian bisa ngerti. Itu ada 3 caranya, ada 3. Jadi step 1, step 2, dan step 3. Step 1 itu adalah komunikasi yang efektif ya. Skill kedua itu adalah building relationship. Apa hubungannya building relationship sama menjualan? Ntar gue kasih tahu. Dan yang ketiga adalah skill problem solving di dalam sales ini sendiri. Jadi 3 ya, komunikasi efektif dulu ya, building relationship. Habis itu kalian bisa problem solving. Komunikasi itu penting karena produk lu ya, lu jadi software engineer nomor 1 di dunia, lu bisa bikin enterprise resource planning paling bagus. Tapi kalau lu nggak bisa jualan dan lu nggak bisa berkomunikasi secara efektif, lu punya produk tuh apa ke masyarakat, ya orang nggak akan peduli sama ERP lu gitu. Ya itu ERP software by the way. Lu harus bisa jadi pendengar yang handal ya. Kalau lu lihat ya contohnya misalnya sales di mall ya, sales paling sederhana misal di mall tuh ada sales gym lu tahu, dia langsung kayak, selamat siang kamu. Itu udah pasti orang kayak apa sih lu itu.
Ya, makanya mereka cuma bisa jadi sales gym, nggak pernah bisa naik level. Karena mereka nggak paham gitu, fundamental pertamanya ya. Lu untuk jadi sales yang jago, itu lu bukan jadi yang paling jago bacot, tapi lu paling jago mendengar. Komunikasi yang efektif itu bukan tentang apa yang lu omongin, tapi apa yang lu dengar dan lu pakai informasi yang mereka kasih ke lu sebagai senjata ke mereka. Nah, ini rahasianya nih. Ini nggak akan ada yang sampai level di sini sales ya. Karena mereka nggak pernah kayak gitu, mereka nggak pernah 200 sehari cold calling ya. 1 juta kali gitu. Sales yang paling jago itu tahu ya kebutuhan customernya apa dan dia adaptif dalam bicara. Jadi dia bisa tahu gitu kira-kira nih customernya ini sukanya kemana ya, ciri khasnya seperti apa. Kalau orang tua itu lebih kemana, anak muda lebih kemana. Mereka nggak firm dengan nada yang sama. Mereka nggak cuman selamat siang pak, itu tuh lu nggak bakal laku lah kayak begitu ya. Itu lu sok-sok jadi sales yang orang semua benci gitu. Sales yang jago tuh dia dengerin kalau keluh kesah customernya apa. Dia beneran ada problem nggak dan dia nggak maksa ya. Dia bukan maksa cuman WhatsAppin aja nih rumah. Ada kebutuhannya nggak customernya sebelum dia tawarin. Lu harus bisa pasang topeng ya, kura-kura ninja, ya, bunglon. Jadi ketika lu udah pasang topengnya, lu tahu gitu loh. Lu kayak bunglon, siap untuk berubah. Dia ngomong apa, lu pakai kata-katanya untuk balikin ke dia. Ya. Dia ngomong apa, pakai kata-katanya. Itu kayak kungfu gitu. Tapi pertama untuk lu bisa tahu dia maunya apa, ya lu harus bisa mendengar. Karena Buffett bilang skill utama dia ya. Contoh, Buffett itu apakah seorang sales ya. Salesnya apa? Kan dia investor. Kalian jangan salah, dia tuh dapat uang paling besar tuh dari kalian beliin sahamnya. Kalian sih nggak ada yang mungkin mampu beli sahamnya ya sini ya. Karena 3 miliar lebih. Tapi ya in case kalian udah mampu ya gue ngomong, Buffett itu jualan setiap tahun sahamnya dia. Saham dia tuh nggak pernah bagi dividen. Dia bikin annual meeting sama Charlie Munger yang sekarang udah nggak ada. Jadi lu harus tahu gitu komunikasi yang efektif itu seperti apa, bagaimana cara mendengarkan. Nah ini nggak bisa diajarin kalau ada yang bilang, oh cara komunikasi efektif begini. Enggak ya. Jadi ini based on reps. Lu makin sering jualan, lu akan tahu gitu loh orang tuh seperti apa. Nah yang kedua ini penting ya, building relationship ini yang banyak nggak dilakukan ya sama orang. Ya, gue dalam pengalaman gue jualan, gue selalu dapat customer paling banyak itu dari customer gue sebelumnya. Bingung kan kenapa? Sederhana ya. Lu setiap jualan, coba misalnya lu jual produk lu ya, lu jualan produk orang misalnya jualan komputer nih, jualan ke gua komputer. Setelah lu jualan komputer, coba lu tanya ke orangnya gitu. Lu tanya, kok ini ada apa nggak yang kurang, ada yang bisa saya bantu nggak? Atau bisa saya pasangin nggak? Apa added value lebih yang lu bisa kasih biar nggak cuma main di perang harga gitu. Apa added value lu sebagai sales gitu. Contoh, property is a fucking commodity ya kan. Misalnya gua punya gedung gitu kan, gue punya gedung di Sudirman, ada perusahaan misalnya TikTok datang ke gue pengen sewa nih, wah mau sewa 20 lantai itu, 7 lantai gitu. Nah apa bedanya gedung gue sama gedung yang lain? Karena ujung-ujungnya orang kan selalu cari yang paling murah. Added value-nya apa? Oh gedung gue tuh ada MRT-nya loh depan. Gedung gue tuh bisa lewat busway loh. Jadi itu yang kalian harus pikirin, apa added value gue dibanding orang lain. Jadi dengan lu building relationship, lu build trust jadi dia. Lu bisa tanya setelah itu, kok mungkin ada nggak teman koko yang butuh komputer lagi yang kayak gini? Oh ada tuh, ada si James tuh, si James kayaknya butuh komputer buat kantornya 20 PC. Nah lu dapat customer lagi kan dengan begitu. Sedangkan kalau lu jualan, terus lu nggak build relationship ya jadi tai juga. Lu paling kuat adalah word of mouth ya dalam bisnis. Jadi orang banyak yang ngajarin. Nah ini makanya kalau kalian bisa bandingin pebisnis yang handal dan pebisnis yang bodoh, itu gampang bedanya. Gue itu jago yang iklan, gue jago sekali Facebook Ads dan teman-temannya. Cuman gue tahu ya, itu diminishing return. Maksudnya apa? Ketika lu pakai ads ya, itu akan terus makin mahal karena kompetisi kapitalisme kan, kompetisi makin mahal. Jadi kalau orang ngajarin kalian, oh kalian tuh jualan harus pakai iklan begini, itu pasti bodoh dan miskin orangnya. Jualan itu pakai namanya word of mouth, mulut ke mulut. Nah, mulut ke mulut ini pedang mata dua. Ketika lu bisa building relationship dan building trust yang baik, mulut ke mulut ini bisa jadi, wah lu bisa 1 tuh jadi 3 jadi 5 jadi 10. Tapi kalau misalnya ini jelek, sama 1 jadi 3 jadi 5 jadi 10 juga. Ya, oh dia bangsat ya. Win-win solution ya, gimana cara customernya itu get the win dari lu. Nah lu build trustnya pelan-pelan dari situ. Bahkan gak beli pun, ya lu bisa tanya ke temannya. Ya lu orang yang gak beli nih, lu jualan apa lah, lu jualan kaos orang gak beli. Ada gak kira-kira kok teman yang mau kaos ini yang kira-kira mau. Ya kalau dia gak jawab enggak ya gak apa-apa. Tapi lu begituin 5 orang yang gak beli punya lu pasti ada nge-refer 1 ke temennya. Ya mungkin ujung-ujungnya beli karena dia butuh. 3, problem solving. Maksudnya problem solving itu apa? Dalam sales tuh banyak tembakan kalau ntar ada objectionnya customer kayak oh gak mau ini kurang ini. Nah lu harus pintar, lu harus lihai untuk tahu gitu loh. Problem ini gimana cara solvingnya. Dengan tadi
ya 2 step awal tuh berguna ya, makanya 3 step ya. Ini gue udah bikin teori sendiri di sini, ngasal nih cuman ngomong begini. Jadi yang ketiga itu problem solving. Lu harus tahu gimana caranya handle ketika dia nolak. Bukan dengan lu maksa gitu. Gua sering jelasin ke teman-teman gue, kalau lu mau jualan ya jangan maksa gitu. Misalnya, lu lagi ajak dia ke apartemen 3 bedroom gitu. 3 bedroom di SCBD. Oh ini begini orangnya happy semua. Tapi dia ngerasa kayak, oh ini kayaknya bukan budget gua nih. Nah lu jangan maksa 3 bedroom karena lu dapat komisi lebih besar. Lu coba turunin ke 2 bedroom, bilang, oh ini mungkin untuk keluarga muda lebih cocok di sini. Itu adalah strategi problem solving. Lu harus tahu belokinnya itu kemana. Gitu. Oh ini nggak mau yang ini, oh tenang ya. Tapi kita ada yang ini. Cara ngomongnya, tonalitas lu dalam bicara, ini komunikasi yang efektif nih balik lagi. Tonalitasnya ngomong seperti apa? Cara bikin orang lebih dengerin gimana? Ini skill yang gue lakukan di sini, ini nggak sembarang orang bisa ya. Kalian harus bisa ubah ya. Jadi pengalaman mereka mungkin negatif, kalau ketemu kalian gimana caranya jadi positif. Nah ini kayak kungfu nih. Ya, tapi balik lagi, ini videonya kan tentang cara make money ya. Gue kasih ibarat kalau ilmu sales gue nih buletan nih, ini 0,0001%. Ya. Jadi ilmu jualan ini gue pinjemin sedikit ke kalian. Karena gue bilang tadi, kalau full ya itu mungkin 20 jam ya, jangan di sini. Lu fokus increase skill lu dalam jualan ya, seumur hidup lu gak akan miskin. Even gue balik lagi nih, gue sering quoting Buffett karena dia salah satu pahlawan gue. Buffett itu pernah bilang ya, di Wall Street itu yang kaya itu bukan investor yang jago, tapi sales yang jago. Ya. Elon Musk itu orang bilang, oh dia engineer enggak? Enggak bos, Elon Musk tuh tukang jualan. Elon Musk tukang jualan, Bernard Arnault yang bikin LV itu tukang jualan juga. Semua ya, semua the greatest, Bill Gates itu juga sales. Semua orang-orang paling kaya di dunia itu jago jualan. Jadi kalau lu nggak bisa komunikasi, lu nggak bisa jualan, lu nggak bisa tunjukin value yang lu punya apa, produk yang lu punya apa, ya nggak akan laku. Orang mungkin dia mau pecahin kepala, kok gue nggak bisa kaya ya, gue punya produk paling bagus. Nobody gives a fuck about produk bagus lu. Kalau lu nggak bisa jualan ke banyak orang, ya itu makanya hidup lu di situ aja jadi gembel. Intinya ya, gue pengen lu harness skill jualan lu dulu. Ya, lu mau kaya, lu harness skill jualan lu dulu. Stepnya jangan ambil 1 sama 2, karena menurut gue itu repot. Lu ada banyak skill lain yang lu bahkan belum punya. Ya accounting aja lu belepotan gitu. Jadi lu aja masih pelajar ya kan, gue ngomong ke pelajar soal sini. Jadi jangan aneh-aneh lah, nggak usah aneh-aneh untuk fokus di sana ya. Tapi fokus di skill jualan lu aja, ambil jalan yang ketiga. Jalan yang jualan punya barang orang atau produk orang. Misalnya ada produk digital, lu jadi affiliate-nya. Ada produk misalnya baju, lu jadi affiliate-nya. Gampang kan, lu bikin konten di TikTok, lu belajar komunikasi yang efektif di sana. Terus lu coba approaching satu-satu, cold call. Mulai bikin list lu, segala macam. Jadi ini, pemikiran ini gue dapet ketika gue di-challenge sama teman gue, kalau misalnya gue itu jadi pelajar, gue bakal ngapain ya, ini bakal gue lakukan. Jadi kira-kira itu ya, pilih yang ketiga, langsung coba untuk jualin produk atau jasa orang lain secara masif. Dan tingkatin skill sales lu, gue yakin lu dapetin 100 juta pertama.